Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Good morning everybody. Kaifa halukum? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan coba lanjutkan materi kita tentang turunan. Hari ini kita coba bahas tentang titik stasioner. Kira-kira apa itu titik stasioner? Ya, titik stasioner merupakan materi baru untuk kalian sehingga perlu adanya kalian mengetahui apa itu titik stasioner terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Bismillah. Titik stasioner namanya stasiun, itu pemberhentian. Ya, pemberhentian. Oke, ketika kita punya grafik fungsi, nah, yang namanya titik stasioner berarti akan berhenti. Dia itu berhenti untuk naik, sudah mentok, ya, atau bisa juga berhenti untuk turun. Nah, ketika kita sudah mentok, sudah berhenti untuk naik, maka dari hal tersebut kita bisa mendapati adanya titik puncak, sudah tidak ada kenaikan lagi atau tidak ada turunan lagi, ya berarti yang namanya titik lembah, tidak ada penurunan lagi. Titik puncak ya berarti sudah maksimum. Ya, jika titik puncak maksimum berarti titik lembah ini adalah titik minimum. Ya, titik minimum. Nah, ketika kita menemukan sebuah tanjakan tapi tidak lagi berada di puncak atau masih ada fungsi yang naik kembali atau fungsi turun lagi, berarti titik tersebut hanya sebagai titik puncak lokal atau yang kita sebut dengan yang namanya titik belok. Titik puncak, titik lembah, titik belok bisa kita dapatkan lewat titik stasioner. Ketiga titik ini biasa dikenal dengan yang namanya titik ekstrim. Nah, ekstrim banget, ekstrim, maksimum, ya, minimum. Ya, jadi seperti itu. Titik stasioner itu untuk mendapatkan beberapa titik di bawah ini. Ya. Nah, lalu kapan terjadi adanya titik stasioner? Ketika kita memiliki sebuah fungsi fx, dia diferensiabel. Apa diferensiabel? Dapat diturunkan. Ya, dapat diturunkan. Ada limitnya loh ya, yang konsep kita dulu. Nah, maka yang namanya titik stasioner didapat pada saat turunan pertama sama dengan 0. Ingat lo ya, ini adalah lambang daripada turunan. F aksen X sama dengan 0. Kita hanya perlu mencari turunan pertamanya. Kemudian kita buat sama dengan 0. Dari titik stasioner ini kita bisa mendapatkan juga yang namanya nilai stasioner. Apa itu nilai stasioner? Nilai stasioner itu ketika kita mendapatkan sebuah titik stasioner, katakanlah X sama dengan C, maka nilai stasioner itu adalah kita substitusikan nilai C ini terhadap fungsi awal atau fungsi fx, nah, sehingga jadi fc. Nah, seperti itu. Ya, itu sedikit penjelasan tentang titik stasioner. Contoh-contoh, ya. Example. Ya. Nah, contoh satu, misalkan. Ya, contoh satu. Misalkan kita punya sebuah fungsi fx sama dengan fungsi kuadrat 2x kuadrat min 8x ditambah 6. Nah, kita diminta mencari titik stasioner, nilai stasioner, dan koordinat titik stasionernya. Ya, oh iya, koordinat titik stasioner dari sini kita bisa mendapatkan koordinat titik stasionernya nanti. Ya, langsung kita ke contoh satu. Ya, kita cari turunan pertamanya. Yuk, kita cari turunan pertamanya ini apa?
Berarti 2 kali 2 ya, 4. 4x min 8. Kita cari turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti 4x min 8 ini kita buat sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 4x sama dengan 8. Ya, x-nya adalah 8 bagi 4 sama dengan 2. Ini merupakan titik stasioner. Nah, lalu apa nilai stasionernya? Berapa nilai stasionernya? Lah ya kita masukkan nilai x sama dengan 2 ini ke dalam fungsi awal. Fungsi awalnya adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 6. Maka kita masukkan 2 dikalikan, substitusikan 2-nya. 2 kuadrat dikurangi 8 kali 2 ditambah 6. Nah, gitu tuh. Ya, 2 kalikan 4 dikurangi 16 tambah 6, maka 8 dikurangi 16 tambah 6. Berapa nih? Ya, 8 ditambah 6, 14 dikurangi 16, negatif 2. Ya, negatif 2 ini merupakan nilai stasioner. Nah, lalu bagaimana koordinat stasionernya? Koordinat titik stasionernya, ya kita tinggal gabungkan titik stasioner dengan nilai stasionernya, sehingga koordinat titik stasionernya adalah 2, negatif 2. Sudah selesai masalah tuh, gitu. Mudah kan? Nah, ya, ini rangkumannya ada di Google Classroom ya. Nah, selesai ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Baik, kita akan coba bahas yang kedua ya. Nah, fungsinya apa? Nomor 2. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 54 per x. Ya, ingat titik stasioner itu kita dapatkan melalui turunan pertama sama dengan 0. Kita cari turunan pertamanya dulu. X kuadrat turunan pertamanya berapa? Ya, 2x ditambah, ingat ini U per V ya, turunan pecahan. U aksen berapa U aksen? 54 turunannya 0 ya, dikalikan V-nya x ya, dikurangi dengan x turunannya 1 dikalikan 54 ya. Nah, dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya adalah x kuadrat. Ya, sehingga f aksen x-nya adalah 2x, 0 kalikan x 0 dikurangi 1 kali 54 per x kuadrat. Nah, itu turunan pertamanya. Ya, ingat titik stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Berarti 2x min 54 per x kuadrat sama dengan 0. Ya, gitu kan? Nah, kita selesaikan ini. Ya, kita samakan penyebutnya dengan x kuadrat. Penyebutnya x kuadrat. Maka x kuadrat ini kan 2x per 1 ya. X kuadrat bagi 1. X kuadrat kalikan 2x. Berarti 2x pangkat. Ya, dipangkatkan 3 dikurangi 54 sama dengan 0. Ini kalikan ke sana. X kuadrat kalikan 0. Berarti 2x pangkat 3 min 54 sama dengan 0 kali x kuadrat. Sehingga hasilnya 2x pangkat 3 dikurangi 54 sama dengan 0. Ya. Maka 2x pangkat 3 ini sama dengan 54 ya. X pangkat 3-nya 54 dibagikan 2. Berapa? 27. Sehingga x-nya kita dapati dari x-nya adalah akar pangkat 3 dari 27. Berapa akar pangkat 3 dari 27? Sama dengan 3. Iya. Maka inilah ya. Ketika kita sudah mendapatkan nilai x ini merupakan titik stasioner. Ya, ini adalah titik stasionernya. Lalu mana nilai stasionernya? Ingat, nilai stasioner itu kita dapatkan memasukkan nilai x sama dengan 3 lewat fx. Fx-nya apa tadi? X kuadrat ditambah 54 per x. Masukkan F3.
Nah, 3 dikuadratkan. Ditambah 54 dibagi 3. 3 kuadrat 9 ditambah 54 bagi 3 18 ya. 9 tambah 18 27. Inilah yang namanya nilai stasioner. Tuh ya. Kita gabungkan titik stasioner dan nilai stasioner ini menjadi yang namanya koordinat titik stasionernya. Ya, ini koordinat titik stasionernya berarti 3,27. Sudah kan? Selesai masalah. Tuh. Gitu. Bisa? Oke, bagus. Ya, yang nomor 3. Ada masalah nomor 3. Baik, Bapak coba bahas sedikit nomor 3 di sini ya. Walaupun Bapak yakin kalian sudah mulai mampu memahami lewat bacaan rangkuman yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Ya, nomor 3 langsung. Fx sama dengan sebuah fungsi 8 min 12x ditambah 6x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Ya, ini fungsinya. Bisa dilihat ya. 8 dikurangi 12x ditambah 6x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Nah, kita cari titik stasionernya. Lewat apa titik stasioner? Turunan pertama sama dengan 0. Kita cari turunan pertamanya dulu. 8 turunan pertamanya 0 dikurangi 12 ditambah 2 kali 6 12x dikurangi 3x pangkatnya kurangi 1 3x kuadrat. Oke, kita buat sama dengan 0 berarti min 12 ditambah 12x dikurangi 3x kuadrat sama dengan 0. Nah ya, ini kita bagi dengan negatif 3 semua. Ya, supaya memudahkan langkah selanjutnya. Apa sih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita akan coba mencari titik x-nya dengan cara pemfaktoran ya. Nah, kita cari pemfaktorannya. Kita bagi dengan negatif 3. Sehingga hasilnya 12, negatif 12 dibagi negatif 3, 4 dikurangi 4x dikurangi atau ditambah x kuadrat sama dengan 0. Ya, nah ini berarti x kuadrat min 4x ditambah 4 supaya lebih memudahkan, supaya lebih familiar ya. Ingat, kita akan mencari dua buah bilangan. Kalau dikalikan 4, kalau dijumlahin 4. Berapa bilangannya? Iya, 2 dengan 2. Loh, kebetulan sama. Ya, kebetulan sama nilainya. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah nilai x-nya. Nah, x-nya berapa ini? Maka x-nya adalah negatif 2. Nah, inilah yang dinamakan dengan titik stasioner. Tuh, titik stasionernya ya. Titik stasionernya berarti x sama dengan negatif 2. Oh, maaf, keliru ya. Nah, ini tandanya negatif ya. Ini tandanya negatif, berarti ini negatif. Ini negatif. Ya, salah tidak apa-apa, asalkan jujur ya, kita mengakui kesalahan. Kita ralat, maka x-nya sama dengan 2 ya, bukan negatif 2. Kenapa? Karena tanda yang di tengah sini adalah negatif, berarti ini tandanya negatif semua. Ingat, kalau belakangnya plus, berarti tandanya sama. Lihat yang di tengah, min, ya berarti min ketemu min. Iya, negatif kali negatif adalah positif, sehingga ini adalah x-nya 2. Ya, sampai sini bisa? Nah, kita dapatkan titik stasioner, maka kita bisa mendapatkan nilai stasioner. Dari mana nilai stasioner? Nilai stasioner kita substitusikan, nilai stasioner ini kita substitusikan lewat fx yang awal. Fx-nya apa? 6x kuadrat min x pangkat 3. Nah, ini fx-nya. Kita masukkan, berarti kita substitusikan f2. Berapa tuh? Ya, 8 dikurangi 12 kali 2 ditambah 6 kali 2 kuadrat min 2 pangkat 3. Ya, 8 dikurangi 24 ya. Ditambah 4 kali 6, 24 juga dikurangi
8. Maka F2 nya adalah 8 sama negatif 8 ya. Ini habis, ini juga lenyap. Maka F2 nya sama dengan 0. Nah, F2 nya 0, berarti ini adalah nilai stasioner. Nah ya, dari titik stasioner nih ya, dengan nilai stasioner kita bisa mendapatkan sebuah koordinat titik stasionernya. Berapa koordinat titik stasionernya? Ya tadi, berarti 2,0. Sudah ya, selesai masalah. Tuh begitu. Bisa? Ada yang ingin tanyakan? Kalau ada yang tanyakan, kalian bisa hubungi Bapak melalui Google Classroom ya, atau bisa WA Bapak. Ya, sampai sini bisa semuanya? Oke, nomor terakhir ya. Nomor 4. Ya, nomor 4 fungsinya adalah fungsi pangkat 4 ya, polinom pangkat 4. X pangkat 4 dikurangi ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Nah, fungsinya ini. Oke, kita akan mencari titik stasionernya. Titik stasionernya didapat pada saat turunan pertama. X pangkat 4, turunan pertamanya berapa? 4x pangkat 3 betul, ditambah 6x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 4 ya. Sampai sini. Kemudian kita akan cari turunan pertamanya sama dengan 0. 4x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 dikurangi 6x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita sebetulnya bisa membagi ini semua dengan 2 ya, supaya lebih sederhana. Tapi ya, it's okay. Tambah 3x kuadrat dikurangi 3x dikurang 2 sama dengan 0. Bisa sampai sini? Ya, selanjutnya ya kita bagi, kita faktorkan. Ini akan lebih mudah kalau kalian sudah mempelajari, sudah menguasai materi polinomial, materi Horner. Iya, kita ambil koefisien-koefisiennya dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Berapa? 2, 3, negatif 3, negatif 2. Nah, ya kan? Kita bagi dengan sebuah bilangan yang menyebabkan dia bersisa 0. Nah, ya, bilangannya berapa? Kalian bisa coba-coba ini. Ya, misalkan kita coba 1. Ya, 1 pangkat 3 1 ya. 2, berarti ini juga 1, ini juga 1 ya, sehingga ini 2 ditambah 3 dikurang 3 dikurang 2. Nah, ini akan sama dengan 0, sehingga apa? Faktor yang pertama adalah kemungkinan besar 1, karena 1 ketika disubstitusikan menghasilkan nilai 0. Nah, kita masukkan 2. Sini ada hashtag 1 ya. Nah, ya, ini turun 2. 2 kali 1 2, 3. Ini ditambahkan, kalau masuk kandang dikalikan. 2 turun, 2 kali 1 2, 3 tambah 2 5. 5 kali 1 5, simpen sini, negatif 3 tambah 5 2. 2 kali 1 2, negatif 2 tambah 2. Betul ya, hasilnya adalah 0, sehingga dia bersisa 0. Kalau sisanya 0 kan berarti dia habis dibagi. Berarti kita mendapati X-nya yang pertama adalah 1. Ya, selanjutnya ya kalian bisa menggunakan pemfaktoran, atau kalian coba-coba lagi, lanjutkan lagi pembagiannya. Nah, ya, lanjutkan pembagiannya lagi. Kalian coba misalkan negatif 2. Langsung saja Bapak sudah mendapatkan negatif 2 ya. Negatif 2. Kenapa? Kalau negatif 2, kita coba cek sini. 2 kali negatif 2 berapa tuh? Negatif 4 ya. 5 kurang ini 4. 1 kali negatif 2, negatif 2. 2 dikurang 2, 0 ya. Nah, kita bisa dapatkan bahwa hasilnya adalah 2x plus 1 dikalikan, nah ini karena x-nya sama dengan 1, berarti faktorisasinya x min 1, ini min 2, berarti x plus 2. Nah, sama dengan 0. Hasilnya seperti itu. Ya, x min 1, 2x plus 1
X plus 2 ya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan 2x plus 1-nya sama dengan 0, x min 1-nya sama dengan 0, x plus 2-nya sama dengan 0. Nah, ini 2x sama dengan negatif 1, x-nya sama dengan negatif 1 per 2. Ini berarti x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan negatif 2. Nah, ini dia ya. Berarti titik stasionernya kita bisa temukan ada 3 titik stasionernya ya. Ada 3 titik ini ya. X sama dengan 1, X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 1 per 2. Kemudian kita akan coba cari nilai stasionernya. Nilai stasionernya dari mana? Nilai stasioner ya kita dapatkan melalui substitusi nilai X-nya. Kita substitusi ya. Pertama untuk N sama dengan 1 biar yang paling mudah dulu ya. Maka fx-nya adalah ya x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat min 4x ditambah 4. Nah, ya. Substitusikan f1 sama dengan 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 pangkat 3 3 kali 1 pangkat 2 min 4 kali 1 ditambah 4 ya. Maka F1 nya sama dengan 1 tambah 2 dikurang 3 dikurang 4 ditambah 4. Berapa tuh? 3 kurang 3 habis ya. Nah, 4 negatif 4 ditambah 4 0 ya. Maka F1 nya adalah 0. Bisa sampai sini? Iya. Yang kedua, ya ini kita dapatkan nilai stasioner pertama ya. Yang kedua untuk N sama dengan negatif 2. Fx-nya adalah X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 min 3X kuadrat min 4X tambah 4. Nah, ini Fx-nya. Maka F negatif 2-nya berapa? Ya kita cari negatif 2, substitusikan ke fungsinya. Ya, negatif 2 pangkat 3 dikurangi 4 dikalikan negatif 2 pangkat 1 ditambah 4. Berapa tuh negatif 2 pangkat 4? Ya, negatif 2 pangkat 4 adalah 16 ya. 16 ditambah negatif 2 pangkat 3 8 ya. Negatif 8 dikurang 4 kurang dikalikan negatif 2 sehingga berapa tuh? Plus 8 ditambah 4. Berapa tuh? 16 dikurangi berapa? 16 ditambah 8 ditambah 4. Nah, ya. Oke. Oh, ini ada yang kelewat ya. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2 ini ya. Ini pangkat 2. Maaf pemirsa. Maaf ya, ini pangkat 2. Oh, ulangi. X pangkat 4, 2 kali negatif 2 pangkat 3 dikurangi, oh ini negatif 3 kalikan negatif 2 pangkat 2 ditambah, oh dikurangi 4 dikalikan negatif 2 ditambah 4. Oh iya, maaf ya, ini ada sedikit kekeliruan. Kita ulangi. Ini 2 kali negatif 8. Nah, ini ya. Berarti negatif 3 dikalikan 4. Kemudian ini berarti plus 8 ditambah 4. Ya, ada sedikit kekeliruan di sana ya. 16 dikurangi 16 dikurangi, ini berarti dikurangi 12 ditambah 8 ditambah 4. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0 juga. Ya, sampai sini bisa? Nah, ini baru yang kedua. Kita punya 3 buah titik stasioner tadi ya. Berarti kita harus menemukan 3 nilai stasionernya. Sekarang untuk N sama dengan berapa tadi? Untuk N, untuk X ya. Tadi bukan N. Ya, maaf. Ini juga bukan N. Tapi ini adalah X. Ya, untuk X. Iya, ingatnya ini aja ya. Induksi matematika ya. X sama dengan
negatif 1/2. Ya, kita masukkan ke dalam nilai fungsi f(x)-nya. Apa f(x)-nya? F(x)-nya adalah x pangkat 4. Ya. Kemudian ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 4x tambah 4. Nah, ya, kita masukkan nilai x-nya adalah negatif 1/2. Berarti negatif 1/2 dipangkatkan 4 ditambah 2 kali negatif 1/2 pangkat 3 dikurangi 3 kali negatif 1/2 pangkat 2 dikurangi 4 kali negatif 1/2 ditambah 4. Ya, ini berapa nih? Negatif 1/2 pangkat 4. Berarti 1/16 ya. Ditambah 2 kali ini adalah negatif 1/8 dikurangi 3 kali kan 1/4 ya. Oke, ditambah 4 kali setengah 1/2 ya. Oh maaf, 4 kali setengah 2 ya. Aduh, astagfirullah, maaf. Ini adalah 2 ditambah 4. Ya, 1/16 dikurangi 1/4 ya. Ini adalah 3/4. 2 tambah 6, berapa 2 tambah 6? 2 tambah 4, maaf. 2 tambah 4, 6 ya. Nah, ini 1/16 dikurangi 4/4 ya. Ditambah 6. 4/4 itu berapa? Iya, 1 ya. Ditambah 6. 6 dikurang 1 hasilnya? Iya, 1/16 ditambah 5. Berapa tuh? 5, 1/16. Sudah kan? Ini adalah nilai stasioner ketiga. Nah, gitu. Kita ambil kesimpulan. Jadi mereka koordinat titik stasionernya. Berapa koordinat titik stasionernya? Koordinat titik stasionernya berarti yang pertama adalah 1,0 ya. Yang kedua adalah negatif 2,0 dan yang ketiga adalah negatif 1/2 ya. Negatif 1/2, 51/16. Sudah selesai masalah. Iya, berikut adalah beberapa contoh yang mungkin bisa kalian pahami, bisa kalian coba-coba nanti untuk latihan soal. Demikian untuk rangkuman video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.